Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan SPDGR. Saya merupakan CGP Angkatan ke-9 dari SMKN Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas dari modul 1.3 sub 1.3A8, yaitu koneksi antar materi. Untuk pertanyaan pemantiknya, yaitu apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu. Sesuai pemikiran trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungkulodo, yang artinya yang di depan memberikan teladan, Ingmadio Mangunkarso, artinya yang di tengah membangun keinginan, dan Tuturi Handayani, artinya yang di belakang memberi dorongan. Terkait dengan trilogi pendidikan tersebut, maka peran seorang pendidik harus mampu mendorong potensi siswanya dari segala arah, baik dengan cara keteladanan, motivasi, maupun dengan mendorong potensi siswanya ke arah yang lebih maksimal. Diharapkan dengan mendorong potensi siswa dari segala arah tersebut mampu memenuhi tuntutan kodrat alam dan zaman sekarang, yakni mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, selanjutnya gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk mewujudkan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, seorang pendidik harus memiliki visi yang jelas ke arah perubahan yang lebih baik. Adapun pembuatan visi yang berpihak pada siswa dapat dibuat dengan menggunakan metode pendekatan inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan manajemen perubahan yang menekankan pada prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. Selanjutnya, pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dilakukan dengan menerapkan strategi Bagja. Apa itu Bagja? Bagja merupakan sebuah akronim yang mengandung makna: B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Untuk menjawab tantangan dari tugas modul 1.3 sub 1.3.A.8 tentang perumusan visi CGP di sekolah, maka berdasarkan keinginan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, maka saya merevisi visi pada tugas demonstrasi konstekstual sebelumnya dengan merumuskan visi yang baru, yaitu sebagai berikut. Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki iman dan takwa, mandiri, serta memiliki wawasan global sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model ajar yang variatif
guna mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, dan berwawasan global. Selanjutnya, model pendekatan dan strategi pencapaian visi ini yaitu menggunakan inquiry apresiatif dan strategi Bagja. Tahapan strategi Bagja yang dilakukan untuk mencapai visi yaitu yang pertama, bagian B-nya yaitu buat pertanyaan utama. Maka pertanyaan yang saya susun adalah bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model ajar yang variatif guna mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, dan berwawasan global. Maka tindakan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, mencari cara yang efektif dalam memotivasi minat belajar siswa. Yang kedua, mencari model ajar yang menarik dan variatif. Yang ketiga, menyiapkan media ajar yang kooperatif. Dan yang keempat, mencari sumber materi ajar yang mengandung wawasan global saat ini. Selanjutnya masuk ke bagian A, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul ada dua. Yang pertama, apa saja potensi yang sudah dimiliki untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model ajar yang variatif guna mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, dan berwawasan global. Maka jawabannya yang pertama, tindakan yang bisa dilakukan yaitu memiliki semangat mengajar yang tinggi. Yang kedua, potensi yang sudah dimiliki yaitu menguasai berbagai model pembelajaran baik offline maupun online seperti Make a Match, Woodwall, Quizzes, Canva, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki media belajar yang cukup lengkap seperti laptop, Infocus, buku paket, dan LKS. Selanjutnya, pertanyaan kedua yang muncul yaitu siapa orang atau lembaga yang sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model ajar yang variatif guna mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, dan berwawasan global. Maka tindakan yang bisa menjawabnya yaitu mewawancarai dan membuat catatan mengenai aksi yang sudah dilakukan oleh orang atau sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model ajar yang variatif. Berikutnya masuk ke bagian G, yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang muncul yang pertama, bagaimana dampak pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model ajar yang variatif guna mewujudkan siswa yang mandiri dan berwawasan global. Dan pertanyaan kedua yang muncul yaitu apa hal baru yang akan dimiliki siswa setelah menerima pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model ajar yang variatif guna mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, dan berwawasan global. Maka tindakan yang bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, siswa mampu menggali potensi dirinya secara mandiri. Yang kedua, siswa memiliki ide dan gagasan-gagasan baru. Yang ketiga, siswa memiliki kompetensi unggul untuk bersaing dalam era globalisasi. Dan yang keempat, siswa mampu menerima materi dengan cepat. Berikutnya masuk ke bagian J, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul pada bagian ini yang pertama, apa saja langkah yang dibutuhkan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model ajar yang variatif guna mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, dan berwawasan global. Pertanyaan kedua yang muncul, berapa lama target untuk mencapai terwujudnya
pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model ajar yang variatif tersebut. Maka tindakan yang bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, memberikan motivasi dengan yel-yel yang memberikan semangat belajar pada siswa. Yang kedua, melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran yang menarik seperti make a match, picture to picture, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan media belajar berbasis online seperti Wordwall, Quizzes, Canva, Kahoot, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan peralatan yang lengkap seperti laptop dan infocus. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang bervariasi pada siswa. Dan yang keenam, siswa ditargetkan mampu memiliki karakter akhlak mulia, mandiri, dan berwawasan global sebelum lulus sekolah. Terakhir bagian A-nya yaitu atur eksekusi. Pada bagian ini muncul dua pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang dapat membantu dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model ajar yang variatif guna mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, dan berwawasan global. Pertanyaan kedua, bagaimana tindak lanjut dari pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model ajar yang variatif tersebut? Maka tindakan yang bisa dilakukan yaitu nomor 1, kepala sekolah mendukung dalam izin penggunaan alat IT sekolah. Kemudian yang kedua, pihak yang bisa membantu adalah pihak kurikulum, membantu dalam hal diskusi penggunaan model ajar yang menarik. Pihak ketiga yaitu sarfras sekolah, membantu dalam hal penyediaan alat belajar yang kooperatif. Dan yang kelima, rekan guru bisa mendukung dalam hal tukar pendapat terkait kekurangan dan kelebihan model ajar yang sudah ditentukan dan akan dipraktikkan. Kemudian tindak lanjutnya yaitu dijawab oleh tindakan yang kelima dengan cara membuat program tindak lanjut seperti adanya program pengembangan budaya positif sekolah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.